sebenarnya tidak ujung-ujungnya itu adalah ini ledakan penduduk yang luar biasa ini. Kemarin di koran itu saya baca orang yang mudik itu 1,5 juta. 1,6 ya? Ya 1,6 ya. 1,6 juta yang mudik. Nanti baliknya nambah berapa? Nah itu artinya ada ledakan penduduk yang luar biasa itu pertama yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kita itu. Nah ini tentu ledakan penduduk ini akan berpengaruh pada yang lain-lainnya. Apakah itu air dan yang lainnya. Di Bedugul sana itu ada kawasan kecil itu yang di bawah ini itu, yang bekas Midan itu sekarang penuh dengan penduduk. Itu kemarin saya lewat ke sana. Jadi inilah yang pertama harus dikendalikan. Kalau masyarakat Bali kan sudah ber-KB dari lama itu, sudah banyak orang yang punya 2 anak. Tapi penambahan ini tidak bisa dikendalikan. Nah belum lagi tentu adalah mobilitas orang yang datang ke Bali itu. Domestik aja yang wisatawan domestik itu 10 juta ya. Itu yang tinggal di Bali dalam setahun. Belum lagi yang mancanegara itu 6 juta, 16 juta. Ditambah penduduk yang menetap di sini 4 juta. Ya, ditambah pendatang lagi 2 juta, itu berapa itu? 20, 22, 25, sekitar 23 juta dalam setahun itu orang tinggal di Bali dengan kapasitas Bali yang kecil itu. Ya tentu masalahnya kan kemudian adalah masalah yang lain-lain itu sampah, masalah air, masalah kemacetan, dan yang lain-lain itu ikutannya. Jadi muaranya dari situ, pemerintahan kita itu harus tertib administrasi kependudukan dulu nih. Itu mereka datang ke sini itu punya pekerjaan apa enggak itu kan harus harus ditertibkan itu. Kalau itu tidak bisa ditertibkan ini terus. Apalagi kemarin itu orang asing aja bisa dapat KTP itu kan. Di Denpasar Timur itu apalagi orang lokal. Ya ini kan parah betul ini. Ini satu contoh yang ketahuan itu kan. Yang tidak ketahuan kan banyak gitu. Itu kok orang asing bisa dapat KTP itu aneh. KTP itu kan untuk warga negara Indonesia. Itu parah itu. Nah ini permukaan yang nampak yang harus kita waspadai itu. Nah, kemudian setelah ini dapat caranya ini tertib administrasi dulu. Ini jangan mudah kita mengeluarkan izin tinggal, mengeluarkan KTP. Itu jangan mudah. Dan kemudian yang kedua adalah UMR Bali itu kan sangat rendah itu, lebih rendah dari daerah-daerah lainnya. Akibatnya orang Bali tidak mau bekerja di sektor itu karena upahnya rendah. Akibatnya akhirnya dia cari orang-orang di luar itu. Karena orang Bali itu kan pengeluarannya sangat tinggi itu. Kalau dapat gaji segitu tidak cukup dia. Nah akhirnya perusahaan-perusahaan itu cari tenaga kerja di luar. Nah ini juga harus diselesaikan itu. Jadi UMR Bali itu ditingkatkan sehingga orang-orang lokal itu senang bekerja di sini. Orang lokal sekarang kan kerjanya ke kapal pesiar semua, kapal siar atau di mana-mana itu keluar itu. Dan akhirnya ruang-ruang yang di Bali itu diambil oleh orang luar. Kita nggak anti orang luar ya, tapi kan ini menimbulkan masalah kependudukan dan masalah lingkungan kalau tidak dibatasi. Ini bukan masalah ras itu loh, bukan masalah ras, tapi ini masalah bagaimana mengelola alam Bali dengan baik. Jadi siapapun boleh tinggal di sini, asalkan kan dia punya pekerjaan yang layak untuk tinggal di sini, dan kemudian sesuai dengan kapasitas Pulau Bali itu. Jadi ya bukan kita ras itu, masalah-masalah yang begitu itu. Karena orang Bali juga banyak tinggal di luar juga. Tapi tentu dia orang Bali tinggal di luar juga mengikuti aturan-aturan itu. Nah inilah masalahnya kenapa kita sulit sekali menerapkan ya konsep-konsep yang adiluhung itu. Masalah penataan air, kemudian masalah pertanian itu kita diserang
tanah-tanah kita semakin sempit itu karena kebutuhan akan perumahan yang sangat besar. Jadi banyak sekali kapling-kapling sekarang sampai ke desa-desa itu ya itu karena memang tuntutan tuntutan akan perumahan itu semakin tinggi karena pertambahan jumlah penduduk itu. Ya belum lagi tempat tinggal untuk wisatawan itu. Nah ini jadi di sektor pariwisata juga itu memang harus ada pembatasan. Memang masalahnya kemudian adalah pariwisata kita itu sudah terlalu banyak izin hotel dan lain sebagainya itu, sehingga menyebabkan ini menjadi murah gitu. Karena ini menjadi murah, akhirnya wisatawan yang datang ke sini tidak terseleksi. Jadi banyak tetapi daya belinya rendah. Bahkan ada yang datang ke sini dia itu bekerja, datang ke sini menolong teman-temannya, bekerja menolong teman-temannya menguruskan apa dan lain sebagainya, kemudian dapat fee dari temannya. Itu namanya kan pekerja juga itu. Ya itu pekerjaan yang tidak terpantau itu oleh imigrasi. Kalau diketahui kan bisa dipulangkan itu, tapi kan tidak terpantau itu yang begitu. Nah itu ya jadi banyak yang 6 juta itu banyak yang kualitasnya seperti itu. Akibat dari hotel yang terlalu banyak, kemudian itu menjadi murah dan kemudian itu bisa dijangkau oleh semua orang. Jadi sebenarnya mungkin ini sudah sering kali dikatakan bahwa idealisme pembangunan pariwisata budaya kita itu realitanya sudah sangat jauh sekali. Kita sudah pariwisata yang sudah asal-asalan ini, sudah tidak lagi pro lingkungan, apalagi pro budaya itu, sudah sangat jauh sekali. Jadi memang kita sekarang ini mulai mendengungkan itu kan, kita kembali lagi ke pariwisata yang berkualitas yang sebenarnya dicanangkan sejak tahun 1971 itu. Sejak kita mencanangkan pariwisata di Bali, bagaimana Bali itu menjadi kawasan pariwisata elit dunia, di mana orang itu yang datang itu sedikit tapi daya belinya besar, sehingga persoalan-persoalan tadi itu dapat diselesaikan itu, artinya persoalan lingkungan, persoalan